Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini, di samping saya sudah ada beberapa kabel contoh ya rekan-rekan ya. Ini kabel listrik. Karena di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelistrikan di rumah. Dan memang beberapa waktu yang lalu saya itu melihat beberapa berita tentang kebakaran rumah ya rekan-rekan ya. Dan memang penyebabnya itu yang klasik itu biasanya ada dua, yaitu kebocoran gas dan konsleting listrik. Dan konsleting listrik ini lumayan banyak kejadiannya ya rekan-rekan ya. Maka dari itu kita akan bahas mengenai kenapa sih konsleting listrik ini paling sering terjadi menyebabkan untuk kebakaran rumah. Untuk kelistrikan ini memang yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang pertama biasanya adalah sistem atau pemasangan atau instalasi yang tidak benar ya rekan-rekan ya. Kedua adalah penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Contoh-contoh yang beberapa hal yang tidak sesuai dengan kegunaannya seperti kalau kita instalasi listrik tapi menggunakan kabel speaker. Rekan-rekan di sini saya ada contoh kabel speaker ya rekan-rekan ya. Mungkin rekan-rekan juga ada yang pakai seperti ini juga. Ini adalah kabel speaker ya rekan-rekan atau speaker cord. Ya ini biasanya pipih untuk bentuknya, kemudian transparan dan ini memang tidak cocok untuk daya besar. Kadang-kadang kita bikin roll kabel untuk pekerjaan, untuk di workshop, itu juga menggunakan kabel seperti ini. Nah, ini salah satu aplikasi yang salah ya rekan-rekan ya, dan bisa menyebabkan konsleting bisa, kemudian terbakar dari kabelnya juga bisa kalau kita menggunakan daya yang besar, tapi menggunakan kabel speaker seperti ini. Memang harganya cenderung lebih murah ya rekan-rekan ya, tapi itu akan salah kegunaannya. Kemudian ada lagi yang menggunakan kabel memang khusus kabel listrik tapi dayanya itu tidak sesuai dengan kabelnya. Dayanya besar seperti daya 2200 tapi kita menggunakan kabel yang kecil. Itu juga akan menimbulkan untuk kabelnya juga panas. Bisa juga nanti kabelnya juga terbakar jika dayanya terlalu besar. Rekan-rekan bisa lihat di samping saya di sini. Di sini saya sertakan untuk tabel referensi untuk kabel, daya, dan MCB. Rekan-rekan bisa cek saja di situ. Kita sedikit jelaskan ya, tabel kiri adalah tabel referensi penggunaan kabel utama dari kWh meter ke MCB utama. Kita contohkan, kalau kita listriknya 450 watt, tegangan 220 volt, maka untuk rekomendasi MCB-nya menggunakan MCB 2 ampere, kemudian penampang konduktornya atau penampang kabelnya adalah 2,5 mm persegi. Sedangkan untuk tabel yang kedua adalah tabel beban kabel untuk instalasi. Kalau kita contohkan, saat kita menggunakan kabel 0,75 mm, itu kemampuan hantaran arus kabelnya adalah 12 ampere. Kalau tegangan kita 220 volt berarti daya maksimal yang bisa dihantarkan oleh kabel tersebut adalah 2200 watt. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat tabel di samping saya ini, rekan-rekan bisa tahu ya, rekan-rekan itu mau menggunakan daya berapa, rekan-rekan bisa mengikuti tabel ini dan disesuaikan ya. Kalau listrik rumah 2200 berarti minimal kita pakai kabel dengan diameter penampang tembaga adalah 2,5 mm. Jadi nanti akan aman ya rekan-rekan ya, walaupun kita loading untuk daya maksimal sampai 2200 nanti kabelnya tidak panas dan aman. Beda lagi kalau kita menggunakan daya 2200 tapi kita menggunakan kabel 0,75, itu akan panas kabelnya dan nanti juga ada resiko terbakar dan konsleting pun juga bisa. Nah itu kalau dari segi daya ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan bahas dari segi jenis kabelnya. Karena untuk kabel ini bermacam-macam jenis dan kegunaannya ya rekan-rekan ya. Kita akan mulai dari jenis kabel yang sering digunakan di rumah saja. Yang pertama adalah kabel tunggal ya rekan-rekan ya, atau single core. Ini biasanya digunakan untuk instalasi stop kontak, instalasi saklar, instalasi lampu. Ini biasanya dimasukkan ke dalam pipa konduit. Dan ada dua jenis ya rekan-rekan ya. Itu yang kodenya NYA, itu adalah yang kaku atau
solid ya rekan-rekan ya. Kemudian yang kedua adalah NYAF. NYAF ini dia yang serabut ya. Biasanya kalau yang serabut ini dia lebih fleksibel untuk kabelnya. Ini biasa digunakan untuk instalasi bisa, kemudian digunakan untuk panel juga gampang untuk instalasi karena dia kan fleksibel dan lentur. Jadi kita bisa aplikasikan mau pakai yang mana, disesuaikan dengan lokasi kelistrikan yang kita pasang. Itu yang untuk kabel tunggal ya rekan-rekan atau single core. Kemudian yang kedua adalah kabel multi atau multi core ya rekan-rekan. Jadi dalam satu kabel itu ada beberapa inti kabel. Ini juga dibagi beberapa jenis ya rekan-rekan ya. Ini yang pertama adalah kodenya NYM. NYM ini adalah intinya solid ya rekan-rekan ya, atau tembaga utuh. Ini biasanya ada yang isinya 2, isinya 3, dan isinya 4. Jadi kita bisa sesuaikan. Kalau untuk stop kontak kita bisa yang dalamnya 3 core. Kemudian kalau yang 2 core kita bisa untuk saklar ataupun untuk lampu dan sebagainya. Jadi kita dapat lebih praktis ya kalau menggunakan yang multi core ini. Kemudian yang kedua adalah NYMHY. Ini adalah kabel multi core tapi modelnya serabut ya rekan-rekan ya. Nah, ini lebih fleksibel. Jadi ini untuk kegunaan-kegunaan yang dapat kita pindah-pindah, seperti kita mau membuat roll kabel. Ini sangat cocok ya rekan-rekan ya. Jadi membuat roll kabel itu jangan menggunakan kabel speaker seperti ini, tapi kita bisa menggunakan kabel model NYMHY. Untuk diameternya kita bisa sesuaikan dengan daya yang akan kita pakai. Kalau kita mau ngelas ya dayanya atau diameternya kita harus pakai yang besar, minimal ya 2,5 mm kalau untuk pengelasan. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Kemudian yang satu lagi yang biasa dipakai di rumah adalah kabel yang bisa ditanam di tanah. Ini bisa tanah kering ataupun tanah basah atau lokasi yang lembab. Ini kodenya adalah NYY. Ini kabelnya untuk pelindung PVC-nya ini dia lebih tebal rekan-rekan ya. Lebih tebal dan tentu saja ini spesifikasinya sudah cocok untuk di dalam tanah. Kalau kita mau pasang lampu untuk taman seperti itu kan kabelnya ditanam. Jadi kabelnya kita pakai yang NYY. Ini spesifikasinya memang khusus ditanam ya rekan-rekan ya. Jadi kita jangan sampai menggunakan kabel yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Itu adalah contoh-contoh kabel ya rekan-rekan ya yang sering digunakan di rumah. Kemudian bagaimana cara memilih kabel yang benar ya rekan-rekan ya. Sekarang banyak sekali produsen kabel, kemudian merek kabel, kemudian kualitasnya yang bagus yang bagaimana sih? Ya untuk yang pertama adalah yang jelas kita harus pilih yang SNI ya rekan-rekan ya, Standar Nasional Indonesia. Karena ini sudah disertifikasi, jadi sudah diteliti kabel ini memang benar-benar standar dan cocok. Kemudian kita pilih yang full tembaga ya rekan-rekan ya. Memang kalau yang full tembaga ini harganya ada selisih lebih mahal, tapi ini akan menghantarkan listrik di rumah kita dengan lebih baik, tidak panas untuk kabelnya. Nah, bagaimana cara kita melihat atau melihat spesifikasi tertentu tadi di kabelnya? Sekarang di beberapa toko online ada yang menjual kabel itu roll pendek ya rekan-rekan ya. Biasanya kalau kita beli di toko listrik itu kan rollnya pasti panjang 50 meter, 100 meter gitu kan. Kalau kita beli hanya beberapa meter kan tidak bisa melihat untuk spesifikasinya. Kalau kita beli yang roll pendek di toko online itu ada beberapa yang mencantumkan labelnya. Salah satu contohnya di sini ya rekan-rekan ya. Di sini ada labelnya. Ini panjangnya adalah 10 meter ya rekan-rekan ya. Jadi ada roll kecil 10 meteran ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kalau kita lihat di spesifikasi yang tertulis di sini, rekan-rekan bisa cek saja. Ini ada ukurannya 2 kali 1,5 mm. Berarti isinya 2, diameternya 1,5 mm. Di sini juga ada SNI-nya, ditulis SNI. Kemudian di sini ada tegangannya juga, ukuran meternya. Dan kalau kita lihat untuk tembaganya, kita bisa lihat bahwa tembaganya di sini adalah full tembaga. Kita akan bandingkan ya rekan-rekan ya. Saya ada salah satu contoh kabel, ini kabel yang murah dan di dalamnya di sini nggak full tembaga. Kita akan lihat perbedaannya seperti apa antara yang full tembaga dan yang campuran. Kita akan lihat saja, kita akan potong, kemudian kita lihat penampangnya langsung ya.
Kalau kita lihat seperti ini, untuk yang bagian atas ini adalah contoh kabel dengan tembaga campuran. Ini bagian tengahnya dia warnanya agak keputihan ya rekan-rekan ya. Kemudian bagian tepinya ini warna tembaga. Sedangkan untuk yang bawah ini adalah contoh kabel dengan full tembaga, dari bagian luar sampai bagian dalam warnanya sama, intinya yaitu adalah full tembaga. Oke rekan-rekan ya, seperti itu perbandingan antara kabel yang full tembaga dan kabel yang tembaganya campuran. Jadi untuk kesimpulannya, kita harus lebih memperhatikan lagi untuk perkabelan di rumah kita. Untuk yang mau bikin rumah baru harus memikirkan lagi kos untuk biaya perkabelan ini. Kita mending membayar lebih mahal ya rekan-rekan ya untuk kabel ini, mencari spesifikasi yang bagus, SNI, kemudian standar PLN, supaya nanti rumah kita juga aman. Jangan sampai kita sudah bikin rumah bagus-bagus, kabelnya cari yang murah, yang tidak standar. Kalau terjadi konsleting, kebakaran, rumah kita habis, hanya kita mencari kabel yang murah. Di video selanjutnya nanti saya akan tunjukkan cara perakitan atau instalasi perkabelan yang benar di kanopi bajaringan ya rekan-rekan ya. Ini karena sangat penting juga, karena menyangkut dari bajaringan itu kan menghantar listrik, jadi kita instalasinya juga harus bagus. Nanti kita akan lanjutkan di video tersebut. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.